akan membahas tentang cara penyelesaian soal PTS Matematika semester 1. Soal nomor 1. Urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar dari bilangan -3, 1, -5, 4, -7 adalah, ya, di situ ada 4 pilihan. Untuk menjawab benar, maka anak-anak harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Ya, dulu Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa bilangan pada garis bilangan itu dibagi menjadi 3, ya. Bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan dari yang terkecil itu berarti dari yang sebelah kiri, yaitu bilangan bulat negatif. Ya, maka bilangan dari yang terkecil hingga terbesar itu adalah -7, -5, -3, 1, 4. Ya, maka jawaban yang benar itu adalah B. Soal nomor 2. Diketahui 5 dikurangi -10 sama dengan 15. Yang kedua, 5 dikurangi 10 sama dengan -5. Yang ketiga, -3 dikurangi 7 sama dengan 4. Yang keempat, -4 ditambah 9 sama dengan 5. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah, nah, untuk menjawab soal yang nomor 2, anak-anak harus menghitung yang diketahuinya, ya. Kita lihat yang pertama, 5 dikurangi -10, hasilnya sama dengan 15. Benar, ya. Lalu yang kedua, 5 dikurangi 10, hasilnya adalah -5. Itu juga sudah benar. Lalu yang ketiga, -3 dikurangi -7. Di situ dituliskan 4. Apakah benar itu jawabannya 4? Tidak benar, ya. -3 dikurangi 7 hasilnya adalah -10. Ya, jadi pernyataan nomor 3 itu salah. Lalu yang keempat, -4 ditambah 9 sama dengan 5. Benar, ya. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah apa, anak-anak? Iya, benar. Jawabannya C, ya. 1, 2, dan 4. Kemudian soal nomor 3. Pertanyaannya, ditentukan pernyataan berikut, ya. Jadi ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, 3/4 lebih besar dari 5/9. Yang kedua, 2/3 lebih besar dari 3/5. Yang ketiga, 3/4 lebih kecil dari 7/8. Yang keempat, 3/5 lebih kecil dari 3/7. Pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah, bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti soal nomor 2, ya. Anak-anak harus tentukan 4 pernyataan di atas itu benar atau salah, ya. Maka setelah anak-anak hitung, diketahui jawaban yang benar itu adalah A, ya. 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal nomor 4. Ya, di situ terdapat pernyataan 375 dikali 55 dikurangi 275 dikali 55
sama dengan 375 dikurangi 275 dikali 55 sama dengan 100 dikali 55 sama dengan 5.500. Perhitungan di atas menjadi lebih mudah karena menggunakan sifat. Ya. Yang mana jawabannya? Iya, benar. Maka jawabannya C ya, distribusi terhadap pengurangan. Karena di situ ada tanda kurangi. Ya, jadi distribusi terhadap pengurangan. Lalu kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Operasi di bawah ini yang menunjukkan asosiatif adalah yang A, itu ada A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Bukan asosiatif ya anak-anak, itu merupakan distribusi terhadap penjumahan. Lalu yang B, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Yang B ini sifat apa anak-anak? Iya benar, B ini sifat asosiatif. Ya, maka jawabannya yang benar adalah B. Tapi kita lihat dulu yang C. A dikali B sama dengan B dikali A. Ini merupakan sifat apa anak-anak? Iya, ini merupakan sifat komutatif. Lalu yang D, A dikali 1 sama dengan A. Ini adalah sifat identitas. Maka jawabannya tadi apa? B ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Jika suatu suhu cairan berubah dari negatif 10 derajat Celcius menjadi negatif 2 derajat Celcius, maka kenaikan suhu itu adalah, maka cara pengerjaannya adalah negatif 10 derajat Celcius ditambah negatif 2 derajat Celcius. Ya, maka hasilnya adalah negatif 12 derajat Celcius. Jawabannya D. Kemudian soal nomor 7. Jika A sama dengan negatif 5, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 4, maka nilai dari A dikali B dikurangi C ditambah A dikali A dikurangi C adalah, bagaimana cara menyelesaikan yang soal nomor 7 ini? Caranya adalah anak-anak harus memasukkan nilai-nilainya ya. Jadi A itu ditulis negatif 5, B ditulis 3, dan C ditulis negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 5 dikali 3 dikurangi negatif 4 ditambah negatif 5 dikali negatif 5 dikurangi negatif 4. Yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu ya. Jadi negatif 5 dikali 2 dikali negatif 1 sama dengan 10. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah C. Kemudian lanjut soal nomor 8. Nilai dari 1/1/2 dikurangi 4/8 ditambah 3/4 adalah titik. Maka cara menghitungnya ialah pecahan campurannya diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, sehingga menjadi 3/2 dikurangi 4/8 ditambah 3/4. Maka disamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Oke, dari 2, 8, dan 4. Maka penyebutnya bisa dijadikan 8. Ya, sehingga 12/8 dikurangi 4/8 ditambah 6/8. Maka hasilnya adalah 14/8. Lalu kita sederhanakan ya, masing-masing bisa dibagi 2.
jadi 7/4. Kita sederhanakan lagi, sehingga hasilnya adalah 1/3/4. Maka jawaban yang benar adalah D. Kemudian untuk soal nomor 9. 1/5/6 dibagi 2 3/4 sama dengan titik. Caranya sama seperti soal nomor 8 tadi. Ya, diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Sehingga 11/6 dibagi 11/4. Ya, karena ini pembagian pecahan, maka bisa diubah menjadi perkalian. Tetapi syaratnya pecahannya harus dibalik ya, menjadi 11/6 dikali 4/11. Kemudian dikalikan, hasilnya adalah 44/66. Kita sederhanakan dibagi 11 sehingga menjadi 4/6. Kita sederhanakan lagi menjadi 2/3. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 10. Bentuk persen dari 8/15 adalah titik. Persen itu berarti per 100 ya. 8/15 jika diubah menjadi desimal, maka hasilnya adalah berapa anak-anak? 0,5333333 sampai seterusnya ya. Jadi gimana Bu kalau dijadikan persen? Maka hasilnya adalah 53 1/3%. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Sekian penjelasan dari Ibu tentang pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.